Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 2 Agustus 2025. Hari ini adalah hari Sabtu Imam, di mana kita berkesempatan mendoakan secara khusus para imam teristimewa yang mengalami banyak tantangan, kesulitan karena medan pelayanannya, dan juga mereka yang kesulitan menghayati imamatnya. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Imamat bab 25 ayat 1 dilanjutkan ayat 8 sampai 17. Dalam bacaan itu dikisahkan bagaimana tahun suci diadakan yang kita kenal dengan nama tahun Yobel. Diukur dari 7 kali Sabat, dan hari berikutnya tahun ke-50 adalah tahun Yobel, di mana orang harus kembali ke rumah, ke tanah miliknya masing-masing, dan mengadakan kesucian hidup, kelepasan, dan pertobatan. Tahun Yobel merupakan tahun kelepasan bagi siapapun juga, termasuk budak-budak ataupun siapapun yang terkekang harus dilepaskan, disertai dengan pemberian-pemberian yang menggembirakan bagi orang-orang yang tertawan. Tahun itu harus dirayakan turun-temurun sebagai tahun suci, dan orang hendaknya kembali ke tanah kelahirannya. Sedangkan pada bacaan Injil, kita mendengarkan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12, di mana dikisahkan Herodes yang menganggap Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Dan kemudian dikisahkan bagaimana kematian Yohanes Pembaptis. Di mana ketika putri Herodes menari dengan anggun dan cantik di hadapan tamu-tamunya, maka Herodes ingin memberikan yang terbaik untuk putrinya. Bahkan ia bersumpah apapun akan diberikan kepadanya. Setelah dihasut oleh ibunya, yakni Herodias, sang putri meminta kepada sang raja kepala Yohanes di atas sebuah talam. Raja sedih karena ia sungkan kepada Yohanes Pembaptis, tetapi demi sumpah dan juga karena tamu-tamunya, ia akhirnya memerintahkan agar orang mengambil kepala Yohanes di penjara dan membawanya dalam sebuah talam. Kepala itu diberikan kepada sang putri, dan sang putri memberikan kepada ibunya Herodias. Dendam Herodias terbalaskan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus,
tahun Yobel yang dirayakan 50 tahun sekali ini terus kita lakukan sampai hari ini. Pada tahun 2000 kita masih ingat tahun Yubelium, tahun pengampunan, tahun kelepasan, di mana kita memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada yang pengurangan hutang, ada yang melepaskan hutang, ada juga yang memberikan pengampunan bentuk lain sebagai bentuk tahun kelepasan. Karena ini dianggap baik, Paus Fransiskus mengadakan lagi tahun 2015 dan juga dilanjutkan oleh penerusnya, yakni Leo ke-14 tahun 2025 sebagai tahun Yobel, tahun kelepasan, tahun pengampunan. Maka kita diajak untuk membuat dua gerakan rohani, yakni pertobatan, memasuki pintu suci, merayakan Ekaristi dan sakramen tobat diterima. Itu olah rohani, olah pertobatan. Namun tindakan harus dilakukan, yakni berbuat kasih kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga tahun ini benar-benar menjadi tahun yang memberikan sukacita kepada mereka yang tertekan, yang tertindas. Maka kita boleh membuat niat untuk membaru hidup rohani dengan pertobatan-pertobatan dan amal kasih agar orang lain mengalami sukacita. Itulah tahun Yubelium. Semoga kita selain dibersihkan hati kita dari dosa, juga berguna untuk orang lain dalam tindakan-tindakan kasih. Dari bacaan Injil, saya menyoroti 3 tokoh, yakni Yohanes Pembaptis, Herodes, dan Herodias. 3 sikap yang dimunculkan menjadi bahan refleksi bagi kita. Herodias terus memendam rasa dendam kepada Yohanes Pembaptis. Ia mencari cara agar dapat membinasakan Yohanes. Ia mengincar kematian Yohanes karena dendamnya. Yang kedua, sikap Herodes yang sebenarnya suka kepada Yohanes Pembaptis. Namun karena sumpah dan nama baik di depan tamu-tamunya, ia mengorbankan kebenaran demi kepentingan pribadi. Sekarang ini pun banyak sikap-sikap seperti itu. Bagaimana kebenaran dikorbankan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga kadang-kadang mengorbankan kebenaran demi ambisi pribadi? Yang ketiga adalah sikap Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran sekalipun kematian, penjara menghadang di depan. Sekarang banyak orang yang tidak berani menyuarakan kebenaran karena takut berhadapan dengan konsekuensinya. Tidak dengan Yohanes Pembaptis. Ia setia menyuarakan kebenaran meskipun penjara dan kematian menghadang. Bagaimana sikap kita?
Apakah menyerupai Herodias? Apakah menyerupai Herodes? Ataukah seperti Yohanes Pembaptis? Harapannya adalah kita bisa mengambil sikap seperti Yohanes Pembaptis yang tetap menyuarakan kebenaran, agar akhirnya kerajaan Allah bisa diwujud nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Semoga akhirnya kita semakin mampu berani memperjuangkan kebenaran demi keselamatan dari Allah kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mendorong kami untuk wujud nyatakan sikap sebagai anak-anak Allah yang baik, anak-anak Allah yang sungguh memberikan dirinya untuk perwujudan cinta kasih, sehingga akhirnya juga kerajaan Allah semakin terjemahkan. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami justru semakin berkembang, kokoh, kuat, dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar mereka dalam situasi apapun tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya dorong untuk memiliki, menciptakan, melaksanakan pola hidup yang sehat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bila kita sehat, keluarga sehat, orang lain juga sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah ambil bagian dalam karya gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sungguh semakin mendorong gereja untuk melaksanakan karya pelayanan. Terima kasih kepada para ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua paguyuban-paguyuban, kabit-kabit di PPH, timpel-timpel, dan siapapun juga yang terus mendorong umat untuk aktif dalam gereja lewat peran masing-masing yang sungguh menggembirakan. Maka mari kita teruskan usaha itu agar gereja kita semakin berkembang dan umat semakin Katolik dan Apostolik. Semoga dengan cara-cara itu kita dimampukan untuk benar-benar peduli kepada gereja. Saya ingatkan dan saya undang orang muda Katolik untuk menghadiri Ekasi Kaum Muda nanti malam jam 7 di gereja. Orang tua saya dorong untuk memberikan anak-anaknya kesempatan ikut EKM nanti malam. Ketua wilayah saya dorong juga untuk mengingatkan para OMK untuk hadir dalam EKM nanti. Setelah Ekaristi akan diadakan ramah tamah di aula. Tersedia cukup banyak door prize
yang bisa dibawa pulang. Terima kasih kepada donatur yang telah ambil bagian dalam pengadaan door prize. Mari bersama-sama kita hayati, kita hidupi, dan kita kembangkan gereja kita agar semakin kokoh kuat, semakin menjadi orang-orang yang apostolik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.